Assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Oke, hari ini kita akan mulai belajar. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, alhamdulillah ya. Oke, hari ini kan sudah siang. Apakah tadi sudah makan siang? Sudah, alhamdulillah. Sudah pada ke kantin ya. Jadi kalau udah siang, walaupun sudah siang panas, jadi kita harus tetap semangat. Tidak boleh ada yang lemah, lesu, apalagi ngantuk. Siapa yang ngantuk? Gak ada, alhamdulillah. Oke ya, hari ini materi kita adalah tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, Ibu akan jelaskan sedikit manfaat untuk tentang pertidaksamaan dua variabel. Pernahkah kita belajar tentang persamaan linear dua variabel? Pernah ya, di kelas 10, di SMP juga sudah pernah ya. Nah, apa di sana isinya? Ya, kadang ada ya tentang misalkan Andi membeli dua buah buku dan satu buah pena. Nah, nanti kita ibaratkan buku itu apa? X, pena itu Y. Nah, seperti itu ya. Nah, yang sekarang kita akan pelajari adalah lanjutan dari yang kita pelajari di kelas 10. Di sini adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Sebelum mempelajari pertidaksamaan linear dua variabel, kita harus sudah tahu tentang persamaan linear dua variabel. Oke, sebelumnya kita akan mulai dari kata pertidaksamaan. Pertidaksamaan ini apa berarti? Tidak sama. Nah, lambangnya apa kira-kira kalau pertidaksamaan? Kalau persamaan lambangnya adalah sama dengan. Oke? Kalau persamaan adalah lambangnya sama dengan. Pertidaksamaan lambangnya ada besar dari, apalagi kecil dari, terus besar dari sama dengan, dan kecil sama dengan. Nah, ini adalah lambang-lambang dari pertidaksamaan. Oke, selanjutnya kita akan masuk. Jadi apa itu pertidaksamaan linear dua variabel? Pertidaksamaan linear dua variabel itu adalah kesatuan dari beberapa persamaan linear dan variabel. Di sana sebelum kita masuk pada sistemnya, yang kita harus mengetahui yang pertama ada suku, koefisien, konstanta dan variabel. Oke, Ibu punya ilustrasi. Sarah mempunyai 2 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Oke. 2 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Sekarang kita akan misalkan sapi adalah A, kambing adalah B. Jadi kalau kita masukkan ke dalam sistem pertidaksamaan, berarti 2A ditambah 3B. Nah, ini ya. Yang pertama kita akan belajar apa itu suku. Suku itu adalah nih. Dalam pertidaksamaan ini ada berapa suku? 2 suku. Nah, di sini ada koefisien. Koefisien itu yang menyatakan nih banyaknya. Koefisien itu yang terletak di belakang variabel. Ini dia variabelnya. Ini koefisien, ini variabel. Sedangkan konstanta itu adalah bilangan yang tidak diikuti oleh variabel. Nah, contohnya seperti ini ya. 3A dikurang 4
4B ditambah 8 sama dengan 0. Nah, tambah 8. Yang konstanta itu adalah yang mana? Kira-kira siapa yang bisa jawab? Oke, yang 8, karena dia tidak diikuti oleh variabel. Bagus ya. Nah, kalau 3 ini apa namanya? Koefisien. Ini apa? Variabel. Oke, sudah paham ya? Selanjutnya kita akan masuk pada yang kedua untuk bagian pengertian adalah persamaan linear dua variabel. Persamaan itu berarti bentuknya apa? Kalau persamaan berarti bentuknya sama dengan. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini ya. 2A ditambah 3B sama dengan 7, sama dengan 8. Nah, ini adalah sama. Nah, ini adalah contoh persamaan linear dua variabel. Kalau seperti ini kira-kira namanya persamaan bukan ya? Coba. Min 3A ditambah 4B besar sama dengan 2. Ini apa namanya? Apakah ini namanya PLDT, persamaan atau bukan? Tidak. Ini namanya jadi apa? Pertidaksamaan. Jadi kalau persamaan itu lambangnya sama dengan. Kalau yang besar sama, kecil dari, besar dari, itu adalah pertidaksamaan. Paham ya sampai di sana? Oke, sebelum mulai diskusi hari ini, silakan Ananda membaca buku dan perhatikan slide yang Ibu tampilkan. Nah, pertama ada model matematika. Silakan dibaca. Dengan segala keterbatasan yang ada, seperti lamanya mesin bekerja, jenis produk yang diperoleh, tenaga SDM yang terbatas, serta ruangan yang terbatas, bagaimana cara seorang pengusaha memperoleh keuntungan yang optimal? Nah, silakan diperhatikan, itu ada gambar, itu seperti ada kayak pabrik konveksi gitu ya, orang-orang jahit, dan kemudian ada minimarket. Kemudian yang selanjutnya ini ada luas suatu daerah parkir adalah 5.000 meter persegi. Luas rata-rata tempat parkir untuk sebuah mobil 10 meter persegi dan untuk sebuah motor 2 meter persegi. Daerah parkir itu tidak dapat menampung kendaraan lebih dari 400 buah. Biaya parkir yang untuk sebuah mobil adalah 3.000 dan untuk motor 1.000. Pendapatan maksimum yang mungkin untuk sekali parkir adalah, nah, jadi itu adalah salah satu manfaat kita mempelajari sistem pertidaksamaan linear ini adalah kita bisa memperkirakan kira-kira berapa biaya parkir, atau bisa jadi pada tadi ya gambar sebelumnya biaya modal maupun pendapatan yang akan kita dapatkan pada toko dan pabrik konveksi. Nah, ini dia. Dalam dunia usaha, seorang pengusaha pada umumnya ingin mencapai laba sebanyak-banyaknya. Untuk itu, pengusaha tersebut perlu membuat perencanaan untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, seperti bahan baku, transportasi, sumber daya manusia, dan lain-lain. Upaya optimalisasi ini dapat dimodelkan dengan menggunakan program linear. Ya. Jadi itu manfaat dari penggunaan program linear. Di sini ada model pada program linear ini ada model matematika. Model matematika itu mengubah persoalan sehari-hari ke dalam kalimat matematika. Nah, kita contohkan tuh. Sebuah mobil dengan sebuah motor. Misalkan dalam suatu dealer terdapat, dalam suatu showroom kendaraan terdapat 3 buah mobil dan 3 buah motor. Kalau kita sebutkan, misal kita hitung mobil, maksudnya kita tuliskan, kalau kita mau mencari terus kita tulis mobil, motor, itu kan
cukup panjang dan akan lebih sulit. Jadi kita modelkan dengan apa contohnya variabel yang biasa digunakan? Variabel X dan Y atau A dan B. Nah, boleh. Itu adalah pemodelan matematika. Jadi matematika ini sifatnya simbolik. Nah, dalam membuat model matematika, suatu rumusan matematika dapat berbentuk persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi yang didapat dari penafsiran dalam menerjemahkan suatu masalah program linear ke dalam bahasa matematika. Nah, itu tadi, matematika itu bersifat simbolik. Oke, sekarang kita masuk pada langkah-langkah menyusun model. Lakukan, yang pertama adalah lakukan pemisalan. Seperti ini contohnya. Nah, kita masuk pada contoh ya. Untuk membuat sebuah roti A diperlukan tepung terigu 200 gram dan mentega 25 gram. Untuk membuat sebuah roti B diperlukan tepung terigu 100 gram dan mentega 50 gram. Kita ingin membuat roti sebanyak mungkin. Sedangkan bahan yang tersedia adalah 4 kg tepung dan mentega 1,2 kg. Nah, perhatikan cara penulisan model matematikanya. Nah, pertama kita misalkan dulu roti jenis A adalah X, terus roti jenis B adalah Y. Seperti itu ya model tabelnya. Jadi roti A memerlukan apa tadi? 200 gram tepung. Kemudian menteganya 25 gram. Yang B untuk roti B 100 gram tepung dan 50 gram. Seperti itu cara membuat model. Nah, tepung yang tersedia adalah 4 kg. 4 kg artinya 4000 gram. Maka terdapat hubungan sebagai berikut. Nah, perhatikan. Jadi 200x. Tadi roti A kita lambangkan menjadi lambangkan apa? X. Roti B Y. Ya, 200x ditambah 100y kecil sama dengan 4000. 4000 ini apa? Jumlah tepung yang tersedia. Bagus. Selanjutnya, mentega yang tersedia adalah 1,2 kg. Berarti artinya berapa? 1200 gram. Nah, seperti ini. Jadi pemodelannya adalah 25x ditambah 20y. 25x tadi roti B itu roti yang A itu memerlukan 25 gram mentega, yang B 50 gram mentega. Oke, sampai di sini paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang pemodelan matematika? Mengerti? Oke, selanjutnya. Banyak roti A dan B tidak negatif, maka X besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0. Jadi model matematika dalam persoalan tersebut adalah, nah perhatikan ya, 2X ditambah Y kecil sama dengan 40, X tambah 2Y kecil sama dengan 48. Kemudian kita cari X-nya berapa, Y-nya berapa, maka didapat di sana X besar dari 0, Y besar dari 0. Besar sama dengan 0. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pemodelan matematika terlebih dahulu. Silakan, Ibu sudah memberikan soal pada LKPD-nya. Ibu sudah memberikan soal. Silakan dikerjakan bersama teman kelompoknya. Kemudian kita akan, seperti minggu kemarin, kita akan tukarkan kepada kelompok lain untuk diperiksa. Pada 15 menit terakhir. Oke, Ibu beri waktu selama 30 menit. Silakan dikerjakan. Baik. Jadi materi hari ini adalah pada pemodelan matematika untuk pertidaksamaan linear dua variabel ya. Untuk minggu besok kita akan masuk pada sistem persamaan linear, sistemnya ya. Jadi silakan materinya dibaca lagi di rumah. Kita akan bahas pertemuan selanjutnya. Jadi apa tadi pertidaksamaan linear? Ya, pertidaksamaan linear itu adalah kesatuan dari pertidaksamaan linear ya. Jadi lambangnya dilambangkan dengan apa?
besar sama, kecil sama, besar dari, kecil dari. Nah ya itu ya, pertidaksamaan itu lambangnya besar sama, kecil sama, besar dari, kecil dari. Jika persamaan lambangnya sama dengan. Oke. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga yang Ibu sampaikan bermanfaat. Kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya. Jangan lupa bukunya dibaca, dan kelompoknya tetap sama. Dan Ibu harap kekompakannya untuk pertemuan selanjutnya. Jangan kayak tadi ada yang malas-malas, ada yang rajinnya itu aja. Jadi semuanya harus saling bekerja sama, karena kelompok akan dinilai dalam penilaian pada pembelajaran ini. Baik, Ibu sudahi, silakan berkemas karena kita sudah waktunya pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.